Ada perbedaan mendasar antara joyful dengan pleasant, atau antara kebahagiaan di dalam dengan kesenangan yang kita dapat dari sesuatu atau dari seseorang. Nah, kita semua sebenarnya mencari suatu kebahagiaan, semua orang, semua manusia, semua makhluk bahkan yang hidup itu ingin mendapat suatu kebahagiaan. Nah, namun ketika kebahagiaan itu didapat dari luar, bilanglah itu kesenangan, orang semakin ingin mendapatkan itu. Ya, artinya ketika kita ingin mendapat suatu pengakuan, suatu penghargaan, atau suatu kepemilikan terhadap sesuatu, maka secara otomatis kita mendapatkan kesenangan saat itu terpenuhi. Nah, namun yang namanya kesenangan itu hanya sebuah bayangan, bilang begitu, hanya sebuah bentuk rasa yang kita dapat sangat semu. Artinya kalau kita mencari suatu kebahagiaan dari kekayaan, maka kita akan mendapat suatu, sebenarnya bukan kebahagiaan ya, kita ganti namanya kesenangan saat kita mendapatkan. Tapi saat kita kehilangan, kita akan menjadi sedih yang berlarut-larut, lebih sedih lagi pada saat kita sebelum memiliki. Jadi kalau saya punya sesuatu lalu hilang, itu lebih sedih lagi ketika dibandingkan dengan saya saat saya belum punya. Benar nggak? Ya, Anda berkesempatan mendapat hadiah, ya hadiah, diumumkan nih Anda dapat hadiah besar, kan senang, ya. Kalau tidak jadi dapat hadiah itu lebih tidak bahagia ketimbang tidak pernah diumumkan sama sekali, benar nggak? Nah, ini berlaku untuk semua hal. Saya lebih bahagia saat saya punya misalnya pasangan, saya bahagia karena pasangan saya cantik misalnya. Nah, akan lebih menyedihkan lagi ketika pasangan saya hilang ketimbang saya tidak pernah memilikinya, benar nggak? Nah, artinya apa? Semakin saya banyak memiliki kesenangan di luar, ya kekayaan, teman yang banyak, kemudian pekerjaan yang bagus, baju yang bagus, ya, uang yang berlimpah, perusahaan yang maju, itu menjadi semakin membuat kita menjadi berisiko untuk semakin tidak senang. Ya, walaupun saat ini keadaannya senang, ya saat hilang adalah kita akan jadi sangat tidak senang, ya. Dan kita menjadi semakin takut untuk kehilangan. Ya, padahal segala sesuatu apapun itu bentuknya pasti akan kita tinggalkan, kan gitu. Nah, tapi apakah itu berarti kita tidak boleh? Kita sebaiknya tidak mencari? Ya, bukan begitu ya. Jadi pertama kali yang perlu kita pelajari, ini saya juga sedang belajar ini ya, bagaimana menemukan kebahagiaan dulu di dalam. Karena kebahagiaan itu hanya ada di dalam diri kita. Sebuah perasaan, sebuah jalur, sebuah garis untuk bertemu dengan diri kita yang bahagia itu, yang di dalam itu. Tentu ini juga perjalanan yang perlu kita tempuh ya. Setelah itu kita ketemu di dalam, maka kita tidak terpengaruh lagi dengan kesenangan dari luar. Lalu apa? Kita tinggal bekerja sesuai dengan talent yang kita miliki. Nah, tapi kan kebahagiaan itu ditemukan dulu di dalam sebelum semua itu terjadi. Kalau kita menemukan kebahagiaan itu sebelum kesenangan di luar itu sebelum bertemu dengan kebahagiaan di dalam, maka akan semakin sulit lagi menemukan yang di dalam. Ya, ini garis bawahnya ya. Jadi artinya bukan berarti semua orang yang kaya itu tidak akan bahagia, bukan. Tetapi kalau kebahagiaan itu ditemukan sebelum ditemukan di dalam, tapi menemukan kesenangan di luar, justru kita akan semakin mengejar yang di luar. Artinya kita akan semakin jauh dengan di dalam. Nah, kalau udah terlanjur gimana ya? Nah, artinya perlu belajar dari kesenangan inilah kita perlu belajar mencari yang namanya kesadaran, consciousness. Senang dengan sadar. Sadarilah bahwa ada perasaan senang di dalam, dan kalau bisa tanpa ini semua. Nah, ini walaupun ini sulit ya, makanya saya bilang semakin judulnya ini sesuai topik, semakin banyak kita punya sebelum kita miliki kebahagiaan di dalam, justru semakin sulit. Ya, lebih baik kita belum punya apa-apa nih, kita mencari kebahagiaan dalam, lalu kemudian kita bekerja. Artinya apa? Kita perlu belajar menemukannya dalam. Itu aja kesimpulan dari video ini ya. Jadi sampai kita bisa menemukannya dalam, ya, kalau kita belum punya apa-apa nih, sama kayak tadi, belum punya apa-apa, belum ada ikatan kesenangan terhadap sesuatu, orang, tempat, benda, justru ini lebih mudah untuk kita mencarinya ke dalam. Baru kemudian kita bekerja keluar. Ya, saya sedang masih belajar dalam hal ini. Semoga tidak terkesan menggurui. Mari belajar bareng-bareng gitu ya, sama-sama untuk mencari arti ataupun rasa bahagia yang ada di dalam diri kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.